Ibu ngasih solusi apa nih selain dari event? Apakah ibu punya fresh money atau punya emas yang bisa ibu jual nih? Kan kalau emas kita bisa cepet nih kita main nih. Ada rumah nggak? Nggak. Saya mau punya pertanyaan, uangnya dipindahin kemana? Cuman saya memang mau ada usaha. Cuma saya ada KPR. Cuman memang kan di situ memang di situ saya DP-nya lumayan besar. Nah itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Sangat disayangkan kalau misalkan bisa sampai seperti ini gitu. Viral di media sosial, puluhan korban penipuan wedding organizer (WO) menggeruduk kediaman rumah Ayu Puspita di Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengunggah rasa kesal dan kekecewaannya atas pelayanan WO Ayu Puspita di media sosial pribadinya. Dan siapa sangka ternyata banyak pasangan yang juga menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan Ayu Puspita. Bahkan disebut-sebut total kerugian mencapai 19 miliar. Ayu sendiri tidak dapat mengelak saat rumahnya sudah dikepung massa. Dan seperti inilah saat puluhan korban WO Ayu Puspita menggeruduk masuk ke dalam rumah untuk meminta ganti rugi atas dugaan penipuan yang dilakukannya. Sore. Peleter. Diam! Ini udah ada yang BAP. Tolong ngomongin deh. Maju. Ini korban semalam. Mbak, rujak kasinan saya nggak dibawa, Mbak. Jangan berisik dulu. Ikut aja. Ini korban semalam. Lo kira gue nggak malu? Ini korban semalam, Ibu. Ini korban semalam. Gue malu tau gak? Udah acara, Ibu. Gue malu. Gue malu. Biar diamanin dulu. Ikut semua ikut. Lu nggak ada ngomong ya. Ada berapa kan? Ada bawa ya. Nanti download kirim ke nomor Mbak aja, Mbak. Simpan nomor Mbak. Terus dibagikan. nggak bisa di download nih. Nah, itu nggak bisa download. Itu ada tulisan download tuh. Loading. Ini boleh foto. Tuh BCA, my BCA. Awas, password tutup. Buka transaksinya, Bu. Transaksi 7 hari Buka saldo sama buka mutasi. Tuh ada. 300.000 guys. 300.000. Mutasi. Gila, 300.000 ATM gua aja. Dia semua ya. Dia. Ini udah ada yang BAP. Tolong ngomongin deh. Maju. Ini korban semalam. Jangan berisik dulu. Ikut aja. Lu baru resign gak ada kerjaan. Cuma si Opi doang. Lu tipu dia. Pikir gak lu? Udah, kasihin aja. Pikir gak? Duitnya kemana? Kalau Mbak Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Betul. Tolong jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang Diam, dengerin. saya untuk mengumpulkan lagi dananya itu dari penjualan seperti itu, untuk penjualan ke depannya. Penjualan lagi. Siapa yang percaya lagi? Memang karena saya
saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi tidak pakai vendor mas. Saya hanya bayar pekerjaannya saja seperti itu. Jadi gini tante, saya sebenarnya bingung. Sekarang mau ngomong apa lagi? Boleh agak di flashlightnya? Enggak. Udah lanjut itu Nggak pernah ngatur sih itu. coba apa mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong apa? Ini apa pusing mata saya sih. Saya juga pusing. Gua pusing, duit gua kemana? Gua lebih pusing. Jalan-jalan ke luar negeri, gue jalan-jalan. Pusing anak gue mau nikah. Woi, malu tahu nggak ada catering di kata ituan gua. Berujur nggak? Kemarin semalam. Kamu bisa tahu nggak perasaan saya? Zolim. Kamu gini dong kena stres pusing. Apa kabar saya sama pasangan sama keluarga pusing nggak? Sampai pagi di Polres. Ya sekarang mau jadinya gimana deh? Pun seperti ini saya inginnya semua event itu terlaksana dengan sesuai dengan yang ada di kontrak. Di sini. Cepetan ngomong apa? Tadi mau ngomong apa? Untuk semuanya saya tidak ada niat sedikit pun untuk seperti ini. Saya inginnya semua event itu terlaksana dengan sesuai dengan yang ada di kontrak. Oke, sebentar. Kenapa nggak sesuai hari H? Catering nggak ada. Terus kenapa vendor-vendor banyak yang kamu tunggakin? Angin aja kamu tunggakin 12 invoice asal kamu tahu. Orang lagi hamil. Jadi kakak, untuk semua vendor itu sudah melalui negosiasi saya. Untuk semua vendor, terutama Kak Anggin, Kak Alfiah, itu semua itu sudah saya langsung bernegosiasi langsung ke mereka. Saya juga mengatakan bagaimana boleh atau tidak. Kalau misalnya tidak boleh, boleh kalian tidak meneruskan untuk. Bayar polisinya berapa kok bisa keluar? Banyaknya massa yang berdatangan ke kediaman Ayu Puspita, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara bergegas datang untuk mengamankan agar tidak terjadi kericuhan. Upaya mediasi pun sempat dilakukan aparat kepolisian dengan membawa Ayu ke kantor RW kelurahan setempat. Namun upaya mediasi berakhir buntu usai Ayu tidak dapat memenuhi ganti rugi yang diminta para korban. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, aparat kepolisian membawa Ayu ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan setelah mendapat banyak laporan. Massa yang tidak puas meminta kepolisian dapat menindak Ayu secara tegas mengingat sudah banyak pasangan yang menjadi korban. Mau dibawa balai biar. Aku buang di sini. Bingung kalau misalnya tidak ada untuk penjualan atau pameran, saya masih keraba juga mas. Oke. Gitu, oke mas gitu. Cuman memang saya memang mau ada usaha, cuma saya ada KPR. Cuman memang kan di situ dia, memang di situ saya DP-nya lumayan besar. Nah itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Kalau ibu mau cari jalan tengah, musyawarah mufakat, coba ibu buka juga posisi ibu gimana? Iya seperti itu. Berarti berapa rupiah? Kan kita juga butuh nominal, Bu. Iya rumah itu memang tidak sampai, dia nominalnya sekitar 500 juta. Jauh banget dong. Kalau nanya panjang lebar dong. Kebetulan dua klien sudah ketemu dengan saya kemarin untuk yang di Geling dan di Mesko, dan ini kakak Dari Detan, dari Pelindo. Itu gimana? Nah, kalau kemarin memang sudah ada kesepakatan. Kesepakatan apaan? Kesepakatan apa? Enggak, kesepakatan apa? Kesepakatan apa? Kesepakatannya itu saya bikin surat pernyataan Kak untuk membayar yang catering yang tidak keluar. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa, Bu? Kesepakatannya Iya, sama siapa? dengan kliennya Kak. Kliennya? Kliennya, Bu. Yang Kelly dan Mesko. Ibu ngomong kayak ini kita Pelindo sama Detan gimana? Maksud saya, kalau yang kemarin yang jual itu seperti itu, maka untuk penyelesaiannya. Terus? Kalau untuk yang hari ini mau
Ya bukan negosiasi lagi lah Bu, langsung juga selesaiin. Ini bukan cuman uang aja ya, malunya tahu Bu. Kamu tahu nggak rasa malunya? Saya nggak bisa masuk kalau itu nggak dilunasin. Terus lanjut terus. Ya, jadi begitu kalau terjadi seperti itu, nanti kalau dengan kakak nanti bagaimana? Ya udah kita ngomongin aja. Udah gini aja Bu, gini aja yang semalam sama kemarin selesaiin dulu, baru yang besok siapa? Yang hari ini, besok sampai minggu depan siapa? Itu. Kalau yang kemarin itu memang saya ada pernyataan dan juga namanya yang tidak keluar kemarin dan juga di sini juga saya ada donasi untuk bayaran juga. Jadi tidak pada saat itu saya bayar juga. Jadi saya kondisikan saya. Kalau ini memang sesuai dengan hitungan kalau misalnya kita ada sistem refund kan? Ada teman-teman semuanya. Saya tahu perasaan teman-teman bahwa teman-teman sebagai korban dan saat itu meminta haknya. Betul. Saya tahu. Tapi tolong silakan kita duduk dulu, tenang, kita duduk, sabar dulu. Saya akan bicara dengan beliau. Saya belum tahu permasalahannya. Jadi saya ingin tahu seperti apa tanggung jawabnya nanti. Pertanggung jawab ini yang Anda teman-teman saudara inginkan, betul tidak? Percayalah, tapi jangan dilepas Pak, jangan dilepas. Saya hari ke sini ini untuk membela masyarakat, membela diri saya. Terima kalian ditipu. Ya. Sabar dulu, tenang dulu. Saya akan menegosiasi, saya akan mediasi. Saya tidak pernah cerita permasalahan awalnya. Saya akan usahakan upaya optimalisasi maksimal untuk semuanya teman-teman saya yang ingin mengembalikan haknya. Iya, setuju. Kita usut dari KTP-nya, kita datanglah ke Kayu Putih. Nah di Kayu Putih kita ketemu sama Bu Ayu, akhirnya di sana rame lah gitu, digeruduk segala macam. Kita minta klarifikasi segala macam, tapi memang dari Bu Ayunya itu tidak memberikan inisiasi baik lah gitu buat nge-refund. Kita udah lakukan pembayaran tuh di tanggal 25 November. Dan 2 Desember itu kita 2 termin pembayaran. Sebenarnya oke aja, maksudnya kita belum nggak tahu ya, kita maksudnya karena belum terlaksana acara kan, rencana aku kan di April 2026 ya. Jadi karena kasusnya viral aja, jadi kita sebagai korban di sini ngerasa karena mereka udah ngerasa nggak ada uang, mau ngelaksanain pernikahan yang lain pun nggak akan bisa gitu loh. Para korban yang tidak puas tidak hanya menggeruduk kediaman Ayu Puspita, tetapi juga mendatangi kantor Polres Metro Jakarta Utara. Aparat kepolisian sempat kewalahan mengingat banyak korban yang memenuhi ruangan untuk meminta pertanggungjawaban. Namun setelah berdialog dengan petugas kepolisian, para korban akhirnya dapat ditenangkan hingga tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Dan seperti inilah potret massa yang memenuhi ruangan kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Dari masing-masing pelapor nanti akan dihubungi. Ya. Kasusnya sama. Untuk teknis penanganan, untuk teknis penanganan itu nanti akan dibahas oleh penyidik. Yang kami pastikan adalah perkara ini ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi bahwa Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir, ini ada di Polres mana tidak usah ya. Kepolisian di sini satu komando. Jadi pada intinya semua perkara Bapak Ibu ditangani. Diawali dari apa? Diawali dari diterimanya semua aduan atau laporan dari Bapak Ibu semua yang sudah kami datakan. Dari data ini nanti
masing-masing pelapor akan kami hubungi. Informasi yang lebih lanjut melalui WhatsApp atau SMS. Dia tidak sanggup apa sanggup? Itu jawabannya. Saat ini belum sanggup, Pak. Itu ya. Jadi udah terjawab semua ya. Intinya bersangkutan tidak sanggup ke depannya, ya. Jadi semua hak ibu tadi yang menitip pertanyaan ke saya sudah saya titipkan, sudah saya kasih video pengakuannya langsung, testimoninya ya. Udah itu aja kurang lebih. Jadi silakan yang lain kalau mau buat laporan polisi atau mau buat rekomendasi nanti silakan dibawa dengan tiket yang baru, nanti kita panggil seperti yang hari ini kita panggil 87 orang yang datang kemari semalam ke Polres ya. Silakan aja. Banyaknya korban dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali pengusaha W.O. Reza Smash. Reza yang sudah 3 tahun menggeluti bisnis barunya sebagai owner wedding organizer mengaku kecewa dengan dugaan penipuan yang dilakukan Ayu Puspita. Bagi Reza, rasa kepercayaan dengan klien sangatlah penting untuk membangun relasi. Namun tindakan Ayu yang diduga telah melakukan penipuan ke banyak korban menurutnya sangat disesalkan. Dan seperti inilah tanggapan Reza atas kejadian yang menimpa Ayu. Itu sangat disayangkan kalau misalkan bisa sampai seperti ini gitu. Bisa terjadi kayak gini karena kesalahpahaman atau nggak ada kabar. Kalau pandangan aku ya, coba selesaikan dengan baik-baik, coba musyawarah dengan baik-baik, cari solusi tengah-tengahnya seperti apa, kenapa bisa kayak gini gitu kan. Mungkin tiap vendor kan ini tiap vendor itu anggap ini itu adalah event tiap minggu, event weekend, atau enggak ya mungkin ada weekdays juga gitu ya. Cuman bagi klien ini event 1 kali seumur hidup gitu, nggak boleh lah kita menyia-nyiakan apa yang diberikan sama klien kepada kita. Aku sih ya jangan sampai lah terjadi di WO aku gitu ya. Ya insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Beberapa klien aku selama aku hampir 3 tahun ngedirin Reza Wedding Planner nggak pernah ada masalah. Bukan mungkin ya, emang yang aku terapin itu pembayaran awal itu 30-50%. Ya pelunasan itu aku selalu H-14 sebelum acara dimulai. Jadi otomatis H-14 itu aku udah bayar semua vendor. Jadi nggak ada semua vendor yang nggak kebagian porsinya masing-masing. Kalau misalkan ada lebih dari itu atau nggak ada yang gimana telat pembayaran, itu berarti ada yang harus dipertanyakan dari situ. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.